Welcome to the feast, welcome to the family, welcome to the happiest place on earth. Oke, mungkin di sini ada yang baru pertama kali hadir di feast pada malam hari ini, boleh diangkat tangannya. Wow, welcome to the feast. Ya, mari kita beri sorak-sorai buat teman kita yang baru hadir pertama kali. Semoga betah, be yourself. Di sini you are loved. Oke, nanti pulang. Jangan langsung pulang, di belakang ada teman-teman konektor yang mau kenalan lebih dekat lagi dengan kalian. Oke, kita masuk ke topik hari ini. Series kita adalah Contagious. Oke, dan topik kita Modern Day Disciple. Contagious, nular ya, Modern Day Disciple. Kalau digabung apa? Contagious Disciple. Katakan kan kalian. Be contagious. Be contagious. Ya. Kalau ngomongin soal contagious disciple, satu hal yang paling saya ingat itu anak saya. Saya punya 2 anak. Satu itu umur 5 tahun, udah TKB. Satu lagi masih 1 tahun gitu. Tapi anak saya yang pertama itu yang udah 5 tahun, udah TKB itu contagious disciple banget. Karena setiap kali dia sakit, teman-teman di sekolahnya juga ikut sakit. Dia sumeng, temennya ikut sumeng. Dia pilek, temennya ikut pilek. Kenapa seperti itu? Karena dia itu sangat akrab sama temennya. Makan bareng, deket, main bareng. Kita lihat gitu, bahwa siapa di sini yang mau jadi berkat buat sesama kita? Mau jadi berkat buat sesama, buat keluarga, buat orang-orang terdekat kita. Tapi kita gak akan bisa lakukan kalau kita gak dekat, bener? Kita gak akan bisa lakukan kalau kita gak akrab. Yes, jadi coba toel orang di kanan dan kiri kita. Katakan you are love. Berikan mereka kehangatan ya guys. Besok kalau misalnya sumeng jangan salahin saya ya. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, mari kita katakan our declaration of abundance. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita lihat bahwa firman Tuhan hari ini begitu keras. Padahal judulnya Modern Day Disciple. Apa yang terpikir kalau kita sebut Modern Day Disciple? Misa online, LG pakai Zoom, feast online. By the way buat teman-teman yang online, welcome to the feast. Ya, saya yakin pesan hari ini spesial juga buat kalian. Semoga yang online juga berjalan dengan lancar ya internetnya. Tapi di sini semodern-modernnya itu semua cuma casing. In the heart of all those technologies is this Bible verse. This is what Jesus want from his disciple. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Gak peduli teknologinya mau secanggih apapun, mau semodern apapun. When it comes to discipleship, it's all about cross. Yes. What are these cross? Apa itu salib?
Banyak hal yang kita harus stop lakukan buat menyenangkan hati Tuhan, betul? Banyak kemudahan yang kita gak bisa ambil karena Roh Kudus bilang jangan. Banyak waktu, tenaga keluar buat melayani gereja dan sama, benar? Keluar dari zona nyaman, untuk apa? Ngejalanin perintah Tuhan. That's the cross. And mungkin beberapa dari kalian pernah dengar kata-kata seperti ini. Ngapain pelayanan? Hidup sehari-hari aja udah ribet. Ya gak? Lihat lagi ayatnya. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Ya. Ngapain ke gereja? Ngapain doa? Yang penting jadi orang baik aja cukup. Lagi lihat ayatnya. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Ya. Jangan terlalu religius. Nanti hidup kamu gak maju-maju. Ya. Atau yang begini nih yang paling sering saya lihat. Curang sekali-kali gak apa-apa. Ya. Peluang gak datang 2 kali. Tuhan tahu lo butuh duit. Ya. Di Indo gak korup, gak curang, gak akan maju. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Lihat lagi. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Yes. Kadang kita ngerasa setelah melihat itu semua, ikut Tuhan tuh ribet ya. Ikut Tuhan kok ribet, susah banget ya. Kok ada jalan yang gampang, kenapa gak diambil gitu. Kenapa Tuhan arahin jalan-jalan yang selalu ribet gitu loh. Padahal ada jalan singkatnya. Kadang-kadang kalau misalnya kita berpikir seperti itu karena kita juga melihat Tuhan cuma sebatas seorang guru. Jesus teaches us not because he's just a teacher. He teaches us because he is our Father. Guru ngajar? Ngajar. Bapak ngajar gak? Ngajar. Kalau seorang guru mungkin ya cuma bekerja karena memang kadang-kadang profesi dia seperti itu. Tetapi seorang bapak di saat dia mengajar dia mau yang terbaik buat anak-anaknya. Saya punya anak satu lagi tadi namanya Kelsey yang tadi saya ceritain. Dia masih kecil umur 1 tahun lagi hobi gigit-gigit. Apa aja digigitin sama dia. Ntar dia kabel lah, sio tikus kali, padahal sionya macan. Semuanya digigitin, lagi gatal giginya itu lagi ileran parah banget gitu loh. Ya, suatu hari saya lagi mandi, terus habis itu saya tinggalin dompet saya di depan, di luar kamar mandi kan. Ya kebetulan taruh di atas meja yang dia bisa ambil. Pas lagi saya mandi, istri saya Ella langsung bilang, "Rey cepat keluar di sini." Wah panik saya, lagi mandi buru-buru, andukan buru-buru, wah langsung keluar. Ada apa gitu kan? Pas lagi saya lihat, ternyata anak saya Kelsey yang umur 1 tahun itu lagi ngunyah koin gopean. 500-an dalam mulutnya, dibuka begini agak susah gitu, gak mau gitu, ya kan? Tapi akhirnya puji Tuhan sekali itu koin keluar dari mulutnya. Apa yang saya lakukan? Saya langsung duduk, saya unjukin koin itu, saya bilang, saya kan dia tingginya segini, saya bilang, no ya, jangan lagi. Dia sampai sekarang ingat itu. Dia kata-kata pertama yang dia bisa bilang sekarang no. Jarinya bisa begini sekarang, no. Dia udah bisa gitu. Tetapi apa yang saya lakukan di sini, apakah saya lakukan untuk membatasi kebebasannya dia? Apakah dia makan koin itu ngerugiin saya? Apakah itu tidak menghormati saya? Bukan itu poinnya. I say no because I am a good father. Do you understand? And he say no because he is a good father. Amin. He is a good father. Kadang-kadang kita ngelihat Roh Kudus bilang jangan. Roh Kudus bilang kesini, ayo pelayanan, gini segala macam. Sama. Anak saya juga kalau misalnya sekolah, Carla tidur. Carla, ayo bangun. Jam sekolah, ayo makan, jangan berantakan. Apakah saya mengontrol? Enggak. Saya bapak yang baik. Saya cuma mau yang terbaik buat anak-anak saya. Dan itulah juga bapak kita. Kalau kita melihat bapak kita cuma sebagai seorang guru, sebagai seorang commander, maka Alkitab ini kita akan melihat ini sebagai buku perintah aja. Padahal buku ini adalah buku gambaran kasih Allah.
whatever they teach in here gitu loh. Tuhan mau menyampaikan kasih dia sebagai Bapa. Dia mau yang terbaik buat kita, dia sayang sama kita. Dan sebelum saya tutup dan langsung lanjut lagi ke David ya. Ada satu hal yang amazing. Ada perbedaan antara guru dan bapak. Saya udah sekolah lama, udah S2 gitu ya. Saya bertemu berbagai macam guru. Ini saya nggak mau merendahkan kerjaan guru, bukan seperti itu. Tapi saya belum pernah melihat guru yang membayar harga dari ketidaktaatan murid-muridnya. Saya belum pernah lihat. Tapi saya sering melihat seorang bapak yang membayar harga buat ketidaktaatan anak-anaknya. Kalau misalnya saya bilang, Carla, jangan makan kerupuk, nanti batuk. Stop, makan permen, nanti giginya rusak. Kalau giginya tetap rusak, dia bandel, dia makan terus, ya kan giginya rusak, apa enggak saya bawa ke dokter? Kan saya sayang sama anak saya. Kalau misalnya gurunya bilang, ayo belajar, nanti misalnya nggak naik kelas loh, ayo. Saya belum pernah ketemu ada guru yang mau bayar uang sekolahnya. Tetapi saya sering sekali melihat gitu loh, ada bapak yang baik, yang pay the disobedience of his children. Dan itulah bapak kita, bapak yang baik, yang gak cuma ngomong doang. Dia berani bayar harga karena dia sayang sama kita, kita terlalu berharga di mata dia. Dan you know what's amazing? Ask me what? Ayat yang tadi. Ayat yang tadi. Nah, ayat yang tadi. Di saat Tuhan Yesus ngomong, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Di momen ini Tuhan lagi jalan ke Yerusalem, mau disalib. Petrus mau stopin dia. Jangan. Aku mau bayar harga buat anak-anakku. Oke. That is our God. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Yuk mari kita satukan hati. Kita tenang sebentar. Kita rasakan bahwa Allah kita ini Allah yang baik. Kita jangan melihat dia hanya sebatas guru saja. Tetapi dia adalah Allah, Bapa kita yang luar biasa, yang memelihara kita, yang menyertai kita, yang mau berkorban buat kita. Tonight, come as you are. God knows your heart. Tuhan tahu kerinduan kamu untuk datang, untuk dekat dengan dia. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya message hari ini bisa membekas dalam hati kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau memberitahu kami sebagai seorang Bapa. May we witness the love of the Father ya Tuhan, tonight from every word that come out. Jesus, in your name we pray. Amen. Mari kita katakan sekali lagi. Mari kita welcome band kita, David. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ray yang sudah memberkati kita dengan opening sermon yang luar biasa. Katakan kiri kananmu, ini waktunya duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Wow, He's a good Father, amen. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Saya akan buka, teruskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ray. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan kita tahu semua bahwa ini adalah amanat agung. Pesan terakhir Tuhan kepada murid-muridnya. Boleh kita baca bareng-bareng? 3, 2, 1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang
telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara tahu bahwa ketika kita menerima berkat dari Tuhan, ketika kita belajar dari Tuhan, Tuhan berharap bahwa berkat itu tidak berhenti hanya pada diri kita sendiri. Karena itu dia bilang, pergilah, saudara harus keluar dari comfort zone saudara untuk apa? Untuk menjadi berkat. Nah, berkat di sini saudara dan saya, kita punya tugas untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya Tuhan. Betul? Dan dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mungkin saudara berpikir, waduh, saya bukan Romo. Tapi saya juga pernah mendengar seorang Romo menjelaskan hal ini bahwa sama bereratan juga tadi dengan apa yang disampaikan di homili Romo, bahwa bukan berarti kita harus mengkatolikan semua orang, membaptis mereka, bukan. Tapi biarlah hidup kita ini, perbuatan kita, perkataan kita ini benar-benar orang bisa melihat ada kasih Tuhan, ada karakter Tuhan, di mana menginspirasi mereka supaya bisa mengikuti Yesus, memberi diri mereka mengikuti kebenaran firman Tuhan. Nah, itu maksudnya saudara. Kemudian dikatakan di sini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita nggak bisa memberi apa yang kita tidak punya, belum kita terima. Para murid mereka selama 3 tahun lamanya, mereka tinggal bersama-sama menyerap segala apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat perkara-perkara mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka tahu karakter Tuhan itu seperti apa. Karena mereka tinggal bersama-sama, tidak hanya guru tapi dikatakan tadi Bapa. Itulah kenapa biasanya ada orang bilang kalau anaknya melakukan sesuatu, kita bilang apa? Oh, lihat bapaknya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, sekarang pohon kita ini siapa? Karena orang akan melihat bahwa buah yang kita hasilkan itu biasanya orang, oh ini pengikut Kristus. Oh ini baru keluar gereja, baru keluar feast, udah marah-marah. Oh ini rebutan parkiran, nyerempet sini, nyerempet situ. Kadang kita menjadi batu sandungan karena apa? Kita tidak mencerminkan Tuhan yang kita sembah. Nah itu saudara, kemudian yang terakhir di sini dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu, kata senantiasa sampai akhir zaman. Jadi ketika kan nanti kita diutus untuk memuridkan, ya itu next part ya. Tapi hari ini kita akan belajar menjadi seorang murid dulu, tapi perhatikan ada pesan menyertai senantiasa. Berarti tidak cuma kadang-kadang aku akan menyertai kamu. Tapi Tuhan bilang senantiasa, terus menerus. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan tugas panggilan dari Tuhan. Karena apa? Ketika dia mengatakan seperti itu, dia itu menyertai. Nah kita punya Roh Kudus. Itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita ketika kita mungkin menghadapi masalah-masalah yang bisa terjadi. Nah, kita hidup di dunia yang semakin lama, itu semakin parah saudara. Kalau kita lihat perkembangan zaman, kita bersyukur dengan adanya teknologi yang berkembang begitu luar biasa. Ya, ada hal-hal positif yang kita bisa ambil dari perkembangan zaman demi zaman. Tapi juga ada hal yang negatif yang mengikutinya kalau kita tidak aware, kalau kita tidak pisahkan, kalau kita tidak benar-benar mengerti, kita harus punya pegangan. Supaya jangan sampai justru karena perkembangan zaman ini, kita malah tersesat, terhanyut oleh arus dunia. Jadi kita harus benar-benar melekat kepada sang pokok anggur. Nah ceritanya minggu yang lalu, saya dan Yolanda kita diminta untuk melayani di Perth, di Australia. Kita berangkat itu kurang lebih Jumat malam, kita sampai di Perth itu Sabtu pagi kita melayani komunitas Storm di sana dan kita sangat-sangat belajar sekali.
Kenapa saya bilang belajar bahwa benar apa yang kata firman Tuhan. Sesungguhnya ketika kamu memberi, bahkan sebelum kamu memberi, kamu itu sudah menerima. Ketika saya melayani, justru kadang kita perlu untuk keluar melayani ya dari komunitas kita sendiri. Kenapa? Kita bisa belajar kadang kalau kita selalu melihat persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita sendiri, kita merasa aduh kok ada masalah, misalnya teman-teman yang aktif melayani di sini ya, kayaknya kok berat ya melayani Tuhan harus bayar harga dan lain sebagainya. Tapi begitu saudara keluar dari comfort zone saudara, saudara akan melihat dan mensyukuri apa yang saudara miliki. Nah, maksudnya apa sih dari tadi? Saya akan tunjukkan. Jadi kita waktu itu diminta untuk kasih tema tentang discipleship, kita kasih pengisian untuk leaders di TOM, ya komunitas TOM. Dan kita melihat statistik yang ada di Australia, ya ini di tahun 2021. Jadi saudara lihat bahwa perkembangan populasi terutama pengikut Kristus itu di garis yang biru kalau saudara lihat. Jadi declining. Sementara sebaliknya yang no religion itu makin meningkat. Makin banyak yang agnostik, yang udah enggak. Gue percaya Tuhan tapi gue gak mau beragama. Banyak seperti itu. Tapi even ada yang gak percaya, bahkan mempertanyakan bener gak Tuhan itu ada. Oh itu banyak sekali. Jadi free thinker kayak gitu itu banyak sekali di sana. Jadi kita melihat bahwa tahun demi tahun itu semakin merosot. Nah kita berpikir, kita lihat feast misalnya, kita lihat paroki-paroki di mana kita saudara tertanam. Enggak kok biasa aja di Indonesia, tapi kenyataannya sebenarnya adalah itu mulai ada di negara kita. Kalau kita gak benar-benar aware masalah ini, bisa jadi kita pun memperingatkan teman-teman di TOM, ya, yang bisa terjadi di Eropa, di US, di mana banyak sekali gereja-gereja Katolik itu bahkan berubah jadi museum gitu ya, jadi bar, itu terjadi. Bahkan kemarin pada waktu saya misa di katedral di Perth, itu gede, megah banget. Keren banget gerejanya, wah saudara bakalan di sana, wah luar biasa. Tapi kenyataannya sebesar itu umatnya dikit banget. Nah, membuat saya dan istri saya berpikir, jangan sampai bahwa ini terjadi juga terutama di negara kita. Gak usah jauh-jauh negara kita, di kota kita Jakarta ini. Saudara bisa lihat statistik berikutnya. Jadi ini berdasarkan generasi ya. Ya silakan lihat di umur masing-masing ya. Saya sih di Gen X ya, 40 sampai 54. Mungkin di sini banyak millennials ya. Ada baby boomer juga 55 sampai 74. Jadi around that. Jadi perhatikan yang tersisa nanti, saudara tahu, bahkan banyak romo yang kadang saya ngobrol dengan romo-romo ya. Ini sekarang ini orang muda Katolik itu makin lama makin gak kelihatan di gereja. Bisa jadi mereka udah gak percaya Tuhan lagi, bisa. Yang kedua, bisa jadi mereka merasa bahwa oh di gereja Katolik ini bosen, gak cocok, tidak memfasilitasi mereka. Itulah kenapa banyak teman-teman yang berkunjung rekreasi ke gereja lain misalnya. Nah ini saya ngomong aja fakta yang terjadi ya. Karena saya juga pernah studi banding ke satu gereja. Waktu pendetanya memberikan berkat seperti ini, wah itu banyak yang tanda salib. Wow, apakah saya di gereja Katolik saat ini? Ini fakta ya. Bukan berarti saya menyalahkan gereja lain, enggak. Tapi ini bisa menjadi concern kita, terutama teman-teman yang rindu tergerak untuk melayani ya. Sebagai pengikut Kristus di dalam gereja Katolik, apa yang harus kita lakukan? Padahal tadi perintahnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kita nggak bisa menjaga kawanan yang sudah ada di kelompok ini gitu loh. Nah, saudara bisa lihat, yang paling gede, penurunan yang paling banyak itu gereja Anglikan. Kemudian disusul peringkat yang kedua adalah
gereja Katolik. Mungkin saudara pikir, kenapa sih saya kasih datanya kok yang Australia? Karena mungkin di sini juga di Indonesia, saya nggak menemukan data yang cukup akurat. Makanya udah ini buat contoh aja. Karena di dunia ini dipukul rata kurang lebih mengalami hal yang sama saudara. Ya, dan banyak lain gereja lainnya. Nah, boleh kita baca bareng 3, 2, 1. It's the last hurdle standing between any team and its potential greatness. Itu dikatakan oleh Pat Riley. Jadi, karena kita melihat bahwa ini yang terjadi di Perth. Quality of life-nya itu begitu luar biasa. Jadi, orang kerja itu paling lama itu jam 4 sampai jam 5. Karena di sana kalau saudara lembur itu pemilik usaha itu harus bayar 2 kali lipat. Jadi mereka itu benar-benar memperhatikan kamu harus pulang, kamu harus punya quality time with your family dan lain sebagainya. Jadi benar-benar diperhatikan. Nah, situasi yang nyaman seperti ini membuat banyak juga teman-teman kita Katolik di sana. Mereka kalau sudah pulang rumah mereka nggak mau keluar lagi. Dan dengan kata lain ketika misalnya terjadi penggantian pengurus gitu ya, pengurusnya curhat kepada kita, nggak ada yang mau bersedia untuk mencalonkan diri, menggantikan. Saya masih bersyukur, that's why saya bersyukur di komunitas LOJF ini, meskipun ada yang merasa, aduh ini sebagai beban terpaksa, tapi at least masih ada hati-hati yang mau berkomitmen untuk melayani. Saya mau memberikan apresiasi teman-teman seluruh, boleh nggak kita tepuk tangan untuk pelayan-pelayan yang setiap minggu, can you imagine? Teman-teman event ya, teman-teman tim PW, mereka harus datang kurang lebih jam 1, jam setengah 2 untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara, mereka nggak mau berada di situasi yang nyaman, mereka keluar. Kalau bukan karena kasih Tuhan, gak mungkin ada hal seperti itu. That's why kita belajar bahwa jangan sampai kasih Tuhan ini gak ada lagi di hati kita. Karena begitu gak ada kasih, maka ketika pelayanan dilakukan terus menerus minggu demi minggu, ada kata yang namanya burnout. Saya menolak kata burnout itu. Kalau ada kasih Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada yang namanya burnout. Amin. Tapi saudara akan rindu, oh aku dipakai sama Tuhan. It's privilege, it's an honor for me to serve the Lord dan menjadi berkat. Nah tapi masalahnya saudara, before you make disciples, you must become a disciple. Gak mungkin dong kita memuridkan, tapi kita sendiri itu cuma follower. Karena banyak kita ya, terutama yang gak deket sama Tuhan, kita itu sebenarnya KTP boleh Katolik. Ya. Tapi belum tentu kita seorang murid. Apa definisi dari disciple? Mari kita belajar malam hari ini saudara. Disciple, boleh kita baca 3, 2, 1. Someone who is following Jesus, being changed by Jesus, and is committed to the mission of Jesus. Ini definisi seorang murid. Jadi dia nggak cuma ngikut Yesus, tapi dia diubahkan. Diubahkan ini maksudnya apa? Semakin serupa dengan Kristus. Hatinya seperti hatinya Yesus. Pemikirannya, perspektifnya seperti halnya Yesus memandang segala sesuatu. Jadi kita belajar apa yang Yesus lakukan. Kita meniru apa yang Yesus lakukan. Tapi tidak hanya meniru perbuatannya. Tapi benar-benar mengerti kenapa Yesus melakukan itu. Kenapa Yesus mau disalib. Kita tahu purpose-nya apa yang mendasari kita melakukan hal tersebut. Nah ini perlu, ini seorang murid saudara. Bukan ikut-ikutan. Kelihatan kok biasanya, orang yang cuma ikut-ikutan itu sama halnya seperti benih yang katanya ditabur di tanah yang tipis gitu ya. Sebentar kalau ada apa udah mati, udah tercabut.
Begitu ada masalah dikit misalnya di pelayanan, di komunitas, gampang banget untuk dia udah gak usah pelayanan lagi. Tapi kalau saudara tahu hatinya Yesus, penolakan yang dialami oleh Yesus, apakah itu membuat dia berhenti untuk melakukan jalan salibnya sampai titik darah penghabisan? Enggak, saudara. Kalau kita mengerti hal tersebut, akan ada masa depan yang baik untuk gereja kita. Amin. Dan mungkin di luar negeri seperti itu, keadaan seperti itu. Saya kadang kemarin bilang ke teman Tom seperti ini. Ya, kadang kita bersyukur di Indonesia itu jadi minority, jadi minoritas. Karena apa? Kadang dalam kesulitan seperti itu kita makin melekat sama Tuhan. Kalau kita dalam kondisi kita nyaman, itu ibaratnya kayak monyet ya. Kalau monyet itu gelantungan gitu ya. Dia lagi gelantungan, begitu ada angin kencang apa yang dia lakukan? Dia pegang erat-erat dahannya supaya enggak jatuh. Tapi kalau angin itu semilir, ya tenang, aduh enak ya makin lama. Ya enggak ada polusi kayak di Jakarta, dingin gitu ya. Dia akan tertidur dan bisa kemungkinan dia jatuh. Makanya bersyukurlah kalau saudara yang datang, mungkin saudara sedang ada pergumulan berat. Saya berharap saudara jadi monyet yang memegang erat-erat pohon itu. Katakan kiri kananmu, pegang erat-erat Yesus. Dan kalau saudara mengatakan itu dengan kata lain saudara mengumpamakan diri saudara? Enggak, saya enggak bilang ya. Saudara yang bilang ya. So, saya harap saudara mengerti following, being changed, committed to the mission of Jesus. Misinya apa? Yang tadi. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini definisi. Murid itu beda kalau di sekolah. Oke, menyerap pelajarannya. Kita nggak perlu meniru karakter dari guru kita, betul? Kita cuma perlu supaya kita lulus ujian, kita dapat title, kita bisa kerja dan lain sebagainya. That's it. Tapi beda. Kalau kita lihat Kung Fu Panda, Po ini, itu dia tinggal sama masternya, betul? Dia meniru, dia mengerti, melihat hati masternya itu seperti apa. Filosofi hidupnya kalau kita lihat di sini kan kalau film kungfu kayak gini filosofi. Jadi apa? Oh, mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Nah ini beda, murid dengan follower. Saya berharap bahwa kita belajar untuk kita bisa menjadi murid Kristus. Nah sekarang kita belajar apa sih hambatan, tantangan kita sebagai murid Kristus. Memang betul apa yang dikatakan Ray tadi. Zaman berganti tapi sebenarnya itu casing. Itu cuma dari luar aja. Tapi metodenya sama tadi. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Tapi ada tantangan-tantangan yang kita bisa terus hadapi yang buat kita itu gak bisa jadi murid. Yang pertama adalah temptation. Betul? Godaan-godaan. Apa itu godaan? Nah Yesus saja di dalam Matius 4 ayat yang pertama dikatakan gini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kalau zaman sekarang saudara, banyak sekali iblis itu memakai cara-cara yang sekarang ini populer. That's why namanya kalau saudara terhanyut dengan apa yang ada di dunia ini, kita ikut yang namanya pop culture. Apa yang populer, apa yang menjadi majority, kadang itu jadi menghapuskan kebenaran yang sesungguhnya. Kadang mayoritas melakukan kita anggap itu jadi kebenaran, betul nggak? Ya, kalau dulu kita selalu berbicara mengenai kita mengejar kekudusan. Apa yang ada dalam pikiran kita? Kita nggak boleh seks sebelum nikah misalnya. Tapi film-film Hollywood, kalau saudara lihat di Netflix, it's getting worse. Betul nggak? Ya, paham-paham LGBT dan itu selalu kayak harus ada. Saya banyak melihat film-film di Netflix itu ya, wanita dengan wanita ciuman. Itu sengaja, karena apa? Diharuskan.
Supaya apa? Supaya asas sama rata. Hak asasi orang dengan atas nama hak asasi. Nah, bagaimana dengan kita yang mengkonsumsi hal tersebut terus menerus? Kadang-kadang iya, gak apa-apa lah ya, kan mereka manusia dan lain sebagainya. Akhirnya hati kita ini mulai berubah. Anak-anak muda mengkonsumsi banyak sekali film-film yang selalu ada seks before married. Dan juga banyak yang melakukan apalagi di kota besar seperti ini. Kita nggak menganggap bahwa itu sebenarnya sesuatu hal yang harus dipertahankan. Akhirnya apa yang terjadi? Seharusnya kita yang membuat perbedaan, perubahan, kita yang diinfluence oleh dunia. Iblis memakai banyak cara. Kesibukan misalnya saudara. Ya. Sebelumnya misalnya doa sama Tuhan minta diberkati, Tuhan berkati pekerjaanku. Doa terus, Tuhan berikan aku promosi. Bahkan bernasar seperti ini, kalau aku nanti diberkati, makin diberkati secara finansial. Aku nanti mau kasih lebih lagi buat Tuhan. Banyak teman-teman saya yang mengatakan seperti itu. Tuhan kasih aku waktu, pekerjaan yang lebih fleksibel, naik promosi tapi waktunya lebih fleksibel. Begitu dapat pekerjaan tersebut, dia bilang aku harus excellent di dunia kerja. Dengan kata lain mengorbankan Tuhan menjadi nomor sekian di dalam hidupnya. Itu ditawarkan dunia. Itu yang dipakai iblis. Untuk apa? Supaya saudara melenceng. Saudara tidak menjadi murid. Iblis takut kalau saudara itu menjadi murid. Kenapa? Karena saudara akan tahu, mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang saudara harus lakukan di dunia ini, saudara akan tahu kalau saudara menjadi murid. Nah, Yakobus 1 ayat 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jangan bilang kalau ada pencobaan, oh ini Tuhan kok jahat banget. Tuhan gak pernah memberikan pencobaan. Itu iblis yang berusaha menjatuhkan saudara. Tapi kemasannya, sesuatu yang ditawarkan kadang-kadang itu lebih menarik daripada ikut Tuhan. Tadi kan Ray bilang, ikut Tuhan itu gak enak. Seakan-akan gak enak gitu ya. Diatur ini, gak boleh itu. Gimana bisa hidup, kita kerja. Hidup benar kayaknya kok lebih cuan kalau nggak ikut Tuhan gitu ya. Lebih gampang kaya, lebih gampang dapat apa yang kita mau kalau nggak ikut Tuhan. Betul nggak? Kita kadang-kadang kompromi akhirnya. Akhirnya kita kalah. Akhirnya kita ikut dan kita makin jauh dari Tuhan. Yakobus 1, 13-15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya dan apabila, perhatikan, keinginan itu telah dibuahi. Ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah ini yang berusaha, memang kelihatannya enak. Awalnya itu pasti enak. Makanya kalau kita lihat sosial media sekarang ini, temptation-nya itu dari situ. Dari kita iri dengan kehidupan orang lain. Kita berusaha sekarang gimana gaya hidup kita itu bisa kayak teman kita. Padahal sekali lagi teman-teman, saya selalu bilang, kalian gak tahu behind the scene-nya orang ini seperti apa. Orang selalu menampilkan bagian dirinya yang terbaik di sosial media, gak ada. Cewek aja kalau foto Yolanda, dia selalu, aku gak mau di depan, oke. Saya yang di depan, saya yang kelihatan gede kayak bakpao gitu, dia kelihatannya langsing. It's okay saya berkorban untuk istri saya mumpung dia belum datang. You know what I mean? Social media, it's fake sometimes. Makanya gunakan itu. Jangan itu jadi menggoda saudara untuk jatuh. Tapi justru gunakan itu untuk menjadi berkat. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, baca sama-sama 3, 2, 1. Persecution. Sekarang persekusi itu ada. Bukan masalah, oh gak boleh bangun gereja. Bukan. Di lingkungan kerja saudara, ketika saudara berusaha benar gitu ya di kerjaan, udahlah kamu gak usah.
sok suci gitu ya. Gak usah inilah munafik, udahlah. Kita berusaha untuk apa? Ketika berusaha untuk hidup benar, itu iblis gak suka. Orang-orang dunia itu gak suka. Karena beda gitu loh. Makanya dare to be different, maksud di sini adalah you keep your faith. Bahkan pada waktu saudara ada di marketplace. Nah di sini lebih gampang kalau kita berkomunitas, kita punya visi yang sama, misi yang sama. Tapi masalahnya Tuhan bilang pergilah. Jangan saudara cuma jadi orang benar pada waktu ada di komunitas rohani. Terang itu tidak akan berguna kalau ada di tempat yang terang seperti ini. Saudara nyalain lilin, gak berdampak saudara. Tapi kalau saudara pergi ke satu rumah, gak ada lampu sama sekali, gak ada listrik. Saudara bawa lilin, itu akan menerangi seisi ruangan. Amin. Tapi jangan sampai kita menjadi gelap karena kita tidak benar-benar punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Nah Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Perhatikan, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau saya boleh mengilustrasikan, ibaratnya kita ini, kita bukan ikan, kita beda sama ikan ya, yang habitat mereka itu di air. Gimana caranya kalau kita bisa istilahnya paling enggak berenang lama di dalam air. Gimana caranya? Saudara harus menggunakan perlengkapan selam. Saudara harus menyediakan oksigen dengan waktu tertentu so you can survive. Betul? Nah sama halnya kalau saudara ingin menjadi seorang murid Kristus, di mana kita tahu dunia ini broken. Dunia ini penuh jatuh di dalam dosa. Berarti kita ini harus mempersiapkan diri kita, jangan sampai kita ini akhirnya mungkin secara jasmani kita nggak mati saudara. Tapi secara rohani, kalau saudara ibaratnya cuma nyemplung aja ke dalam laut gitu ya, 30 meter misalnya tanpa mengenakan perlengkapan apapun. Saudara tahu akhirnya seperti apa. Yang seperti saya bilang tadi, kerohanian kita itu semakin lama akan semakin mati. Yang ketiga, false teaching. Ini tantangan bagi kita. Saya tahu sekarang apalagi saudara bisa consume semua firman Tuhan. Saudara bisa langsung connect melalui YouTube gitu ya. Ajaran-ajaran bahkan tidak hanya Katolik tapi dari mana-mana. Bahkan dari orang-orang yang gak kenal Tuhan itu kalau saudara tidak benar-benar mengerti atau punya dasar yang kuat, saudara bahkan tidak bisa membedakan apakah ajaran ini benar atau enggak. Makanya saya concern kadang-kadang. Ada teman-teman muda ini posting gitu ya. Gak apa-apa sih, saya bukan anti dengan teman-teman dari denominasi lain. Tapi kalau saudara nggak ngerti betul-betul iman saudara sendiri, bisa jadi yang saudara posting, terutama kata-kata yang berhikmat, kelihatannya keren gitu. Apalagi ada rhyme-nya ya. Wah, posting gini yang nge-like banyak nih. Tapi kalau itu salah, bahkan apalagi saudara mempercayai hal tersebut, saudara nggak punya dasar sebagai orang Katolik, saudara even nggak belajar menjadi seorang murid di gereja kita sendiri, akhirnya kita menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh orang tersebut, saudara. Makanya ini terjadi bukan zaman sekarang aja, bahkan zamannya para rasul pun itu ada orang-orang yang mewartakan kelihatannya Yesus, tapi pengajarannya itu sesat. Ya, contoh, mohon maaf, teologi kemakmuran itu populer banget bahkan di Indonesia. Ya, di mana saudara apa? Kalau saudara memberi, makanya mega church kayak gitu, memberi. Saudara akan diberkati berlipat-lipat, seneng. Saya tahu, teman-teman pasti seneng, semua amin, amin. Dengan harapan begitu pulang, wah kolektor gua banyak, nanti gua akan diberkati dan lain sebagainya. Ini kan jadi salah. Ray tadi bilang, setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikut aku.
Gak ada yang Yesus bilang setiap orang yang mau ngikut aku nanti akan diberkati berlipat-lipat hidupnya. Saya tahu ini gak populer saudara. Tapi kita harus mulai belajar kebenaran. Daripada sesuatu yang menyenangkan untuk kita konsumsi. Kadang kita cari pembenaran bahkan. Orang datang ke gereja, datang dengan kebenarannya sendiri. Makanya gak banyak yang akhirnya hidupnya diubahkan. Karena apa? Kita hanya menyerap apa yang kita suka untuk kita ambil. Tapi begitu masalah memikul salib, menderita, berkorban. It's not for me. Kayaknya gue gak sekuat itu deh. Oh itu kok David aja yang bisa. Oh itu Julio aja, oh itu Ray aja, oh itu tim pujian aja yang bisa. Kayaknya gue gak bisa deh. Belum waktunya. Masalahnya ini adalah waktunya. Mulai dari sekarang saudara. Kita harus belajar menjadi seorang murid. Matius 7:15-16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mohon maaf, kadang di gereja kita pun kalau saudara lebih melihat manusia, misalnya kita ini kan romosentris ya biasanya. Kadang Romo kalau ngomong salah pun, itu umatnya tepuk tangan. Tapi kalau yang awam ngomong, misalnya salah dikit aja udah dihujat. Itu sudah natural di Indonesia. Jadi kadang kalau sudah ada title seperti itu, bahkan kalau misalnya yang diajarkan salah pun, saudara kan gak ngerti, oh amin, apalagi bagus gitu ya. Kata-katanya bagus. Nah, makanya saya mendorong setiap saudara, tidak tergantung pada orang, gereja itu sudah menyediakan adanya namanya Alkitab, ada magisterium, betul, ada tradisi. Saya mengencourage teman-teman muda di sini untuk menggali kekayaan dari gereja kita. Gereja yang dibangun oleh Kristus sendiri melalui Petrus. Turun-temurun, memang kita nggak bisa bilang bahwa orang yang di dalam gereja itu selalu benar. Enggak, ada juga memang penyimpangan. That's why makanya iman kita itu jangan digantungkan pada oknum-oknum tertentu. Betul? Jangan mengkultuskan orang, saudara. Lebih lihat ini dasar kebenarannya. Ini yang diajarkan oleh Kristus. Jadi memang kita ikut orang kadang, tapi saudara harus punya dasar dulu yang kuat, itu maksud saya. Dan saudara juga akan lihat nanti dari buahnya lah, kita akan mengenal orang ini benar apa enggak. Hamba Tuhan ini benar apa enggak. Nah, Kisah Para Rasul 15 ayat 1-31 tentu saja tidak akan saya baca. Tapi itu konteksnya adalah sidang di Yerusalem. Pada waktu itu, kalau saudara tahu, Petrus, dia punya misi itu untuk mewartakan Injil di kalangan orang Yahudi. Sedangkan Paulus itu mewartakan ya di orang-orang yang non-Yahudi. Pada waktu itu terjadi masalah. Masalahnya apa? Salah satu syarat itu harus bersunat. Nah, orang Yahudi kan itu benar-benar kan dari Musa dan lain sebagainya itu diajar kamu harus disunat. Kalau enggak benar-benar itu enggak sah istilahnya seperti itu. Tapi perhatikan, gereja kita itu pun berproses. Saya ini tahu masalah ini ketika saya mempersiapkan mengenai Petrus dan Paulus. Oh, ternyata pada waktu itu ketika terjadi perbedaan pendapat mereka melakukan sidang, konsili, dikatakan seperti itu. Jadi Paulus ini pun tidak bergerak dengan kebenarannya sendiri. Meskipun dia merasa, kan aku diutus sampai ke ujung bumi, boleh dong. Jangan sampai kamu terlalu strict yang gimana lah, nanti ini gak bisa mengalami Tuhan. Kadang-kadang kan terjadi konflik seperti itu, tapi perhatikan, Paulus mengajarkan ketaatan yang luar biasa. Dia datang dan sidang dengan semua para rasul pada waktu itu, termasuk Petrus. Singkat cerita hasilnya pada waktu itu adalah akhirnya diperbolehkan meskipun tidak bersunat, mereka ini bisa menerima Kristus. Yang saya mau katakan apa? Kalau saudara tahu
ya, menggali kebenaran iman kita sebagai orang Katolik. Saudara nggak perlu untuk mencari kebenaran-kebenaran lain di luar sana. Karena bagi saya, sebuah pohon, sebuah tanaman, itu nggak bisa kalau saudara ingin bertumbuh dan berbuah, saudara nggak bisa pindah-pindah, saudara harus tertanam, rooted. Jangan sedikit-sedikit, waduh bagus yang sana ya. Oke, aku cabut tanamanku, aku pindah di sini aja. Kayaknya ini lebih subur tanahnya. Wah, ada lagi. Pindah lagi saudara-saudara cabut. Lama-kelamaan, akhirnya pohon itu tidak akan tumbuh dengan sesungguhnya. Dia bahkan akan mati. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Self-imposed. Kita lihat di Matius 26 ayat 15. Berbicara mengenai Yudas. Yudas ini, dia ini tinggal juga bersama-sama dengan Yesus. Menerima pengajaran yang sama. Tapi apa yang terjadi di dalamnya? Yudas tahu, Yesus tahu. Yesus lebih tahu, makanya kan dia sudah bilang, kamu akan menyerahkan aku dan lain sebagainya. Ya, tantangan yang terbesar kita sebagai seorang murid juga kita bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Yudas. Dari dalam. Boleh baca bareng-bareng 3, 2, 1. Preaching the gospel is not enough. We must live lives that boldly confess that without God's love, we are a broken and lost people. Even if we go to church. Makanya penting untuk saudara itu dan saya tidak hanya menerima, tapi mempraktekkan. Karena itu yang dilakukan oleh para murid. Gampang bagi saudara untuk confess that Jesus is our Savior. Betul ya? Kita mengaku mudah dengan mulut. Tapi seorang murid tidak hanya mengaku, tapi dia menjadikan apa yang diajarkan Yesus itu sebagai lifestyle dalam kehidupan dia sehari-hari. Kisah 2, 41-47. Ini saudara gaya hidup yang harus kita lakukan sebagai seorang murid. Dikatakan seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu poin yang pertama. Jadi kalau saudara dan saya pengen supaya kita ini menjadi murid Yesus, berarti kita harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, gereja Katolik itu terus tradisi rasul-rasul, itulah yang kita imani. Betul? Jadi mari kita bertekun dalam iman kita sebagai orang Katolik. Dan yang kedua adalah dan dalam persekutuan. Makanya kalau ditanya LOJF ini apa yang menjadi pilar utama kita, justru itu kita fokus benar-benar di light group. Selain feast tentu saja, tapi di light group bagi saya kelompok-kelompok kecil. Karena kita berusaha menerapkan ini saudara. Inilah hidup jemaat mula-mula. Jadi mereka itu bertekun dalam pengajaran. Makanya di sel kita mungkin dengan pujian dulu, kemudian kita menerima firman Tuhan, ya kan? Tapi kita juga bersekutu bersama, sharing satu dengan yang lain. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu yang kita lakukan. Kita melakukan ekaristi bersama-sama. Kita mengingat kembali, bahkan tidak hanya mengingat tapi kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam sakramen ekaristi yang kudus. Itu yang kita coba lakukan saudara. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
sebuah komunitas kita berbagi satu dengan yang lain. Kalau zaman dulu mungkin mereka menjual segala sesuatunya, kemudian memenuhi kebutuhan semua orang. Tapi mungkin saudara punya pertanyaan, terus aku harus sampai jual rumah gitu. Terus aku pindah misalnya ke Saint Moritz gini, ini bukan punya kita by the way. Bukan seperti itu maksudnya, tapi ada kehidupan yang berbagi. Kita berusaha care satu dengan yang lain. Mungkin di komunitas ini pun di LOJF, sel, mungkin gak semua sel sudah melakukan hal tersebut, tapi ini mungkin bisa jadi good reminder untuk teman-teman LG leader yang hadir juga mungkin malam hari ini, atau mengikuti melalui online. Coba jadikan selmu itu, LG-mu itu, light group-mu itu menjadi tempat yang benar-benar untuk berbagi. Tidak hanya pada waktu kita itu happy, tapi ketika ada saudara kita atau bahkan kita sendiri sedang mengalami kesusahan. Sudahkah kita care dengan mereka? Sudahkah kita mendoakan mereka? At least kita bertanya keadaan mereka seperti apa. Atau saudara mungkin melakukannya cuma kegiatan rutinitas. Oke, seminggu sekali aku ikut sel. That's it. Bahkan aku gak kenal dengan baik anggota selku. Kalau kita mengaca pada ini saudara, berarti kita harus memperbaikinya. Untuk menjadi seorang murid, kita belajar untuk berbagi kasih satu dengan yang lain, amin. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan perhatikan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita gak pernah di komunitas ini menargetkan, Bel, MD, OG, misalnya leader-leader di sini, target kita ya tahun depan kita harus 5.000 member. Kita bukan multi level marketing. Tapi saya percaya kalau ada kasih di dalam komunitas, kalau kapasitas hati saudara sudah siap sebagai seorang murid, maka masalah jumlah itu akan ditambahkan. Saya melihat perkembangan ini untuk kemuliaan Tuhan. Dulu kita mulai 14 orang, sekarang kalau di grup pengumuman announcement di WA, sudah ada sekitar 1.200 orang. Wow. Saya bisa dengan yakin bilang, oh itu bukan karena kita. Kita cuma berusaha untuk melakukan ini loh. Kita ingin bikin sebuah keluarga, sebuah support system, di mana kita bisa menjadi murid, di mana kita bisa menyerap, bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus hari demi hari. Dan bukan keluarga yang perfect, bukan keluarga yang tidak ada kesalahan, ada gesekan, ada permasalahan, tapi selalu kita kembali, what would Jesus do ketika ada dalam situasi seperti ini? So it's up to us, hidup menurut daging atau roh. Paulus bilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Berapa banyak di antara kita? Begitu dengar firman misalnya, begitu ikut retret, KRK, wah saudara menggebu-gebu, berkobar-kobar. Saudara akan memutuskan, aku mau ikut Tuhan, aku mau mengubah diriku, aku gak mau kayak gini terus. Tapi apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu berlalu, saudara melihat diri saudara dan ternyata saudara tidak berubah. Karena apa? Karena mungkin roh saudara selama ini itu dibiarin, sedang daging itu selalu dikasih makan. Ini literally bukan berarti kita gak boleh makan daging, bukan itu maksudnya. Tapi berbicara mengenai kadang kita itu fokus cuma jasmani kita, tapi roh itu juga butuh makanan. Dan makanannya roh itu firman Tuhan.
kebenaran. Amin. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jangan sampai kita kalah dengan dunia ini. Dunia ini selalu mengajak kita untuk menjauh, untuk semakin kedagingan saudara itu semakin lama semakin besar. Tandanya kedagingan apa? Saudara semakin lama semakin selfish. Yang saudara pikirkan hanya diri sendiri. Tapi mari belajar dari para murid, Rasul Tuhan. Mereka juga mengalami proses. Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka pernah bertengkar. Siapa yang terbesar di antara mereka? Padahal Yesus waktu itu sudah ngomong tentang penderitaan loh. Bahwa dia akan mati dan lain. Mereka malah bertanya, siapa yang terbesar? Bahkan Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus. Tuhan, kalau bisa nanti aku di sebelah kanan, saudaraku di sebelah kiri. Kenapa? Karena hati mereka terdistorsi oleh dunia. Tapi kalau orang yang semakin dekat, contoh Petrus. I love cerita tentang Petrus. Dia mengakhiri hidupnya itu disalib terbalik, betul ya? Padahal sebelumnya dia yang menyangkal Yesus. Dia yang sebelumnya gak pernah mau, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah kamu agape aku? Oh, ini yang selalu saya ceritakan. Dia bilang, aku gak bisa mengasihi engkau dengan cara agape. Aku cuma bisa mengasihi engkau dengan cara filia. Kasih manusia dengan manusia yang mungkin ada syaratnya. Tapi lihat, ketika Roh Kudus, ketika Pentakosta terjadi, apa yang terjadi? Dia diubahkan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri saat ini. Perhatikan juga, dan pena mengatakan seperti ini, show me your friends and I'll show you your future. Kemarin teman Tom itu tanya, bro, panggilanmu itu dari Tuhan itu seperti apa? Aku bilang, dari awal aku tahu bahwa panggilanku adalah untuk hidup berkomunitas. Jadi aku akan mengutamakan, kalau sekarang saya tertanam, bertumbuh dan berbuah di komunitas LOJF ini, it means saya akan komit dengan apa yang menjadi kegiatan di LOJF. Kalau waktu saya memang ada yang kosong, saya baru akan melayani keluar. Karena saya mengerti bahwa saudara harus fokus bersama-sama dikelilingi oleh orang-orang yang punya hati, punya visi, punya misi yang sama. Karena Paulus bilang pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik kalau saudara sendiri aja belum siap. Hati saudara benar-benar belum menjadi seorang murid, akan gampang bagi kita itu untuk terpengaruh pergaulan yang ada di luar. Bukan berarti saudara tidak boleh bergaul dengan orang-orang di luar komunitas atau orang-orang yang bukan rohani, bukan. Sekali lagi, tapi pastikan seperti saya bilang tadi, kalau kamu mau diving, pastikan kamu pakai perlengkapan yang sudah benar-benar safety buat saudara. Amin. Jangan sampai saudara terdampak, tapi saudara harus menjadi dampak. Mari kita sembah Tuhan saat ini. Kita angkat sebuah pujian. Semoga Tuhan menjadikan kita bejana untuk kemuliaan namanya. Mari bersama-sama angkat kedua tangan. Mari nyatakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan semuanya. Ku serahkan harapanmu, berikan semua kepada Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu,
kasih. Boleh angkat tanganmu saat ini, saudara. Bapak, saat ini hamba berdoa. Tuhan, kami yang mengangkat tangan kami rindu untuk Kau bentuk. Kami tidak mau hanya sekedar ikut-ikutan untuk menjadi seorang Kristiani. Tapi kami mau Tuhan untuk diubahkan hati kami. Untuk semakin serupa dengan Engkau. Kami mau Kau pakai. Mungkin tidak perlu untuk kami harus menjadi sempurna terlebih dahulu sebelum kami menjadi saluran berkat. Tapi at least kami mau tertanam dimanapun itu. Terutama di gereja kami, gereja yang telah Kau dirikan sendiri. Kami mau mengakar. Kami mau mengakar lebih dalam lagi Tuhan. Supaya ketika ada badai, ketika ada terpaan, masalah di dunia yang broken ini, kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami tidak gampang-gampang terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat. Kami tidak gampang untuk menuruti kedagingan kami. Karena roh-Mu yang ada dalam kami itu jauh lebih besar, kami percaya. Kami tahu proses untuk kami bisa mengakar, bertumbuh, berbuah itu butuh waktu. Tapi Tuhan, kami punya Roh Kudus yang telah Kau berikan kepada kami. Yang menghibur kami, yang menolong kami di saat kami mengalami kesulitan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Teman-teman, saya akan bacakan 2 ayat yang terakhir. Yohanes 8:31-32 mengatakan seperti ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau saudara menjadi seorang murid, let me tell you something. This is the advantage. Ini keuntungan saudara. Bahwa saudara dan saya akan mengetahui, akan mengenal sosok kebenarannya itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan perhatikan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berapa banyak yang rindu hidupnya dalam kemerdekaan Tuhan. Saudara boleh angkat tanganmu sekali lagi dengan segenap hatimu. Angkat pujian ini sebagai doamu, sebagai komitmenmu kepada Tuhan. Kami mau mengiring Engkau.